Bapak Sugik mengatakan dalam suatu videonya bahwa tafsiran ini tidak masalah Anda mengikutinya karena tidak merusak akidah. Maaf Pak, ini Al-Quran. Jangan bermain-main dengan Al-Quran, tafsirannya harus jelas. Kalau nggak salah, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Gitu saya Bu. Nih ada ayatnya ini. Kata Allah di dalam Al-Quran, hai manusia, di antara manusia, di antaranya binatang, melata, ternak, apapun ragam dan jenisnya, siapa yang takut kepada Allah maka dia ulama. Petani ulama, Pak Lurah ulama, pedagang ulama, siapapun yang takut kepada Allah dia ulama. Walaupun profesor, doktor, kiai haji, LC, kalau nggak takut kepada Allah dia bukan ulama. Termasuk binatang-binatang itu juga ulama. Saya bilang gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Pada tayangan sebelumnya kita telah menyaksikan seorang ustadz yang pengikutnya banyak, Bapak Sugik Nur Harja, membacakan surah Fatir ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Saya membaca ayat Al-Qur'annya dalam kitab Tafsir Jalalain. Dalam kitab Tafsir Jalalain ini ulama adalah seseorang yang tahu, seseorang yang menyalahi dan sebaliknya dari sifat orang kafir Makkah. Ketika orang kafir Makkah tidak tahu kepada Allah, maka orang yang tahu kepada Allah itu disebut ulama. Artinya siapa saja yang mengenal kepada Allah, yang tahu kepada Allah, maka ia akan takut kepada Allah. Itu yang disebut oleh ulama dalam kitab Tafsir Jalalain ini. Tapi Bapak Sugik Nur mengatakan bahwa siapa saja yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Mau tukang satpam, mau tukang sapu, mau apa lagi pekerjaan yang lainnya, bahkan mengatakan hewan sebagai ulama. Saya tidak tahu itu referensinya dari mana hewan bisa dikatakan sebagai ulama. Saya buka kitab Tafsir Jalalain, saya buka kitab Sofwatut Tafasir, saya buka kitab Ibnu Katsir, tidak menemukan referensi yang mengatakan bahwa hewan adalah ulama. Kita bisa lacak akar katanya. Ulama itu adalah jamak taksir dari alim, sulasi mujarrad bab keempat. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Artinya orang yang tahu, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jamak taksirnya adalah ulama, yang artinya adalah sekelompok orang yang tahu. Nah, dari sini pengetahuan ini menjadi modal. Pengetahuan ini menjadi kunci dari kata ulama. Orang yang memiliki pengetahuan, orang yang memiliki ilmu, kemudian diamalkan, maka ini yang disebut ulama. Seperti Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ayyuhal Walad Khulasatul Ilmi Al-Ibadatu wa Ta'atu, bahwa ringkasan dari ilmu itu adalah untuk ibadah, untuk taat.
Jadi yang dimaksud ulama adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan lalu diamalkan menjadi takut. Jadi takut kepada Allah itu adalah buah dari ilmunya itu sendiri. Kiai saya Bapak almarhum Kiai Haji Saifuddin Zuhri, sesepuh pondok pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning Tasikmalaya mengatakan, yang disebut ulama itu adalah mereka yang otaknya penuh dengan ilmu, hatinya takut kepada Allah. Itu yang disebut ulama. Jadi kepada Bapak Sugiknur yang mengatakan bahwa hewan juga bisa disebut ulama, saya minta referensinya. Kitab apa silahkan sodorkan. Karena yang Anda sebutkan ini adalah suatu Al-Quran. Al-Quran itu tafsirnya harus jelas. Untuk menafsirkan Al-Quran itu tidak mudah, syaratnya harus banyak. Tidak cukup dengan logika akal saja. Begitu. Untuk selanjutnya, bahwa memang ulama menjadi ulama itu sulit. Menjadi ulama sulit. Makanya takut kepada Allah saja tidaklah cukup untuk menjadikan Anda seorang ulama. Takut kepada Allah itu hanya salah satu syarat ulama. Sedangkan syarat yang lainnya adalah penuh dengan ilmu. Ketika Anda penuh dengan ilmu, diamalkan, maka itu ulama. Ini yang dimaksud innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Seperti itu Pak Sugi. Mudah-mudahan kritikan dari saya ini sampai kepada Bapak Sugi bisa menerimanya. Seperti itu. Itu cukup segitu saja. Sekali lagi, mudah-mudahan kritikan saya sampai dan bisa terima oleh Bapak Sugi. Karena kita sebagai muslim watawasau bil haqqi, saling mengingatkan dalam kebenaran. Seperti itu. Mari kita saling ingatkan, mari kita saling koreksi. Karena Bapak Sugi ini pengikutnya banyak. Jangan sampai tafsiran Bapak yang salah ini diikuti dan diamini oleh orang-orang. Walaupun ini Bapak Sugik mengatakan dalam suatu videonya bahwa tafsiran ini tidak masalah Anda mengikutinya karena tidak merusak akidah. Maaf Pak, ini Al-Quran. Jangan bermain-main dengan Al-Quran, tafsirannya harus jelas. Terima kasih, dicukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.